Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Ini teman-teman kita mungkin masih dalam perjalanan. Bagi yang belum datang, sekarang sudah waktunya kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan seperti biasanya untuk setiap hari Jumat. Kiranya ibadah kita ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk teman-teman yang ada di Zoom juga selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat, ada sukacita buat kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih, puji Tuhan ya Bapa, pada saat ini ya Tuhan, Engkau sertai kami ya Bapa, Engkau temani kami ya Bapa, Engkau izinkan kami untuk berkumpul bersama, beribadah ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ya Allah ya Tuhan, ibadah kami akan kami mulai ya Bapa, biarlah kiranya ya Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, yang masih ada halangan yang untuk mengikuti ibadah ya Tuhan Yesus, Engkau jugalah yang menggerakkan hati mereka ya Bapa, agar kami bisa berkumpul bersama dengan sukacita, penuh berkat, penuh rahmat untuk memuji Engkau. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Ada sukacita? Amin, tapi kok kayaknya masih sedih ya wajahnya. Shalom. Shalom. Oh, kita mau muji Tuhan kita tuh adalah Allah yang maha besar. Kita puji dengan semangat karena kita selalu diberkati di setiap langkah kita, di setiap musim di hidup kita itu kita selalu disertai oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama biar lebih semangat untuk memuji Tuhannya. Kita nyanyikan, kita deklarkan kalau Tuhan kita itu, kita punya Tuhan, punya Allah yang maha besar. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Yang mau tepuk tangan diperbolehkan. Datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan semangat lagi kita nyanyikan lagi dari awal, Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Raja yang besar adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran, jalan dan kehidupan. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran.
kasih Tuhan, kita bisa duduk. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita juga pergumulan untuk kita supaya bisa lebih kuat, yang memberikan kita juga setiap segala sesuatu yang datang, baik itu suka, baik itu pun duka, selalu diberikan Tuhan kepada kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih tangguh lagi untuk menjadi seperti yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Seperti yang kita terima firman Tuhan di hari Jumat yang lalu. Setiap kita sudah disiapkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Terkadang kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan dan kita fokus pada masalah kita aja sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan yang sangat besar, yang selalu siap, yang selalu ada untuk menolong kita. Mari kita angkat pujian kita deklarkan, kita nyatakan bahwa Tuhan itu selalu ada untuk menolong kita. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu melindungi kita. Pujian ini dari awal dengan penuh penghayatan, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kita yakin bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang sangat abadi, kasih yang kekal. Dia tidak akan berubah sampai selamanya. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia seumur Ku hidup. yakin Tuhan memberkati. Burung saja di udara dipelihara Tuhan, apalagi kita saudara-saudara. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena
Terima kasih untuk kasih-Mu yang kekal. Anugerah-Mu sudah lebih dari cukup untuk segala sesuatu kehidupan kami. Biar siang hari ini kami semakin sadar akan kasih setia Tuhan. Biar siang hari ini kami akan sadar kami punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga relasi kami hanya termotivasi karena kami melihat kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Diberkati pemberitaan firman Tuhan siang hari ini, dan kami percaya satupun keluar tempat ini semuanya diberkati Tuhan. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Iya. Bagus sekali dengan pelan-pelan. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, lagu ini luar biasa ya, tentang kasih Tuhan. Ya. Berapa banyak yang percaya kasih Tuhan itu kekal untuk hidup kita? Angkat tangan saudara. Serius? Saudara percaya? Saya banyak tanya di gereja, oh kasih Tuhan kekal. Tapi kadang-kala dalam fakta yang nyata seringkali kita yang nggak sesuai dengan apa yang kita katakan. Ini lagu ini puji Tuhan ya, luar biasa. Oke Bapak Ibu, karena waktunya pendek nih, jadi saya harus cepat saja. Karena saya juga ada memberikan training di Bogor Green Forest siang hari ini. Seperti tema yang saya sudah berikan tentang apa, Bapak Ibu sudah tahu dong flyer yang dikirim. Ada yang tahu judulnya apa? Kasih Bapa yang boros. Percaya nggak kasih Bapa kita boros? Boros royal. Katakan kasih Bapakku royal loh. Lihat kiri kanan saudara, kasih Bapa kita boros. Iya, makanya jadi orang Kristen jangan pelit-pelit, katakan amin. Lo kasih Bapa aja boros ya, jangan pelit-pelit. Yang setuju katakan amin dong. Amin. Iya dong, ngomong kasih Bapa boros, kita juga harus jadi orang yang penuh kasih. Nah, saya mengambil referensinya dalam Lukas 15 itu. Ya saudara nggak perlu baca, karena waktu. Nanti saudara entah di rumah Anda bisa baca. Lukas 15 ayat berapa itu? Oke. Ya, nanti sudah bisa bahasa itu perikop tentang terjemahan baru Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini perumpamaan, tetapi Tuhan ngajari kita luar biasa. Sekarang saya mau tanya, dari cerita itu ada satu ayah, orang kaya, dia punya 2 anak. Saya mau tanya, yang terhilang yang mana? Yang mana yang terhilang? Yang mana? Yang jawab yang terhilang itu bungsu, angkat tangan. Gimana nih Bung? Mau angkat tangan aja begini. Iya, ada seorang ayah, orang kaya punya 2 anak. Yang terhilang yang mana? Bungsu atau sulung? Yang jawab bungsu angkat tangan. Yang nggak angkat tangan tadi jawabnya apa Pak? Saya mau tanya tegas, yang terhilang yang mana? Si sulung atau bungsu? Sulung. Yang jawab sulung angkat tangan. Saya mau tanya, kenapa Anda yakin menjawab yang sulung? Yang menjawab, ini sayang saya nggak bawa buku tadi di mobil, yang bisa jawab ini saya kasih buku saya saudara. Saya tulis 9 buku. Yang menjawab sebenarnya yang hilang dua-duanya siapa? Angkat tangan. Dua-duanya hilang. Kok bisa begitu? Saya mau tanya lagi nih. Bisa nggak orang Kristen, tanda kutip, tersesat di dalam gereja? Wih, keren banget jawabannya. Kenapa Anda berkata bisa? Kita berpikir orang Kristen tersesat kalau di tempat prostitusi, judi. Saya mau katakan, orang Kristen bisa tersesat di dalam gereja. Nah, saya mau tegas, sebetulnya kalau buat saya, ini perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, itu kurang greget. Seharusnya diberi judul apa? Kasih Bapa yang royal. Dan saya mau sampaikan, yang terhilang itu dua-duanya.
baik si bungsu dan si sulung. Dari dua-duanya yang paling terhilang itu yang mana? Yang mana yang paling terhilang? Halo? Kok jawab takut-takut ini? Yang sulung. Exactly. Nah, si bungsu dan si sulung ini sebetulnya gambaran orang Kristen saat ini. Saya nggak tahu nih Anda nanti tipe yang si bungsu atau yang sulung. Si bungsu, Anda perhatikan di ayat-ayat pertama, dia meminta haknya dari ayahnya. Ini gambaran orang Kristen, saudara, yang suka ngeklaim-klaim janji Tuhan. Saya bilang, saya berjemaat, lo pikir Tuhan itu agen asuransi pakai diklaim-klaim. Sama Tuhan itu membangun relasi itu nggak perlu klaim janji Tuhan. Kalau dia sudah menjanjikan, pasti dia genapi. Mana aminnya? Ya, kita percaya saja. Si bungsu klaim, kasih tolong dong. Dad, apa yang menjadi bagianku? Ya. Si ayahnya sebetulnya dia kepingin si bungsu itu membangun relasi sama dia bukan dengan cara gini. Banyak orang Kristen yang ikut Tuhan hanya sekedar mengejar perbuatan-perbuatan tangannya. Banyak orang Kristen lebih fokus kepada menginginkannya, lebih kepada perbuatan-perbuatan tangannya daripada menginginkan pribadinya lebih lagi. Berdasarkan pengalaman saya dalam mengembalakan sejak 94, saya banyak menemukan orang Kristen keinginannya lebih kuat itu kepada pemberiannya ketimbang keinginan lebih kuat kepada pribadinya. Contohnya apa? Si bungsu nih. Ikut Tuhan cuman apa? Egosentris. Dan Anda tahu kadangkala kita menjadikan Tuhan itu seperti Santa Claus. Seperti security malam hari yang menjaga komplek tempat tinggal Anda. Seperti seorang mekanik yang buka bengkel servis 24 hours. Sadar nggak kita Bapak Ibu? Seringkali kita fokus kepada pemberiannya. Sebab kuat hatimu berfokus kepada pribadinya. Kalau enggak kita ini punya mentalitas seperti si bungsu. Dia klaim, mana warisanku Dedi? Tuhan kasih. Ya, itulah hati Bapa kita. Dia tahu apa yang terjadi, nanti dia tahu. Nah, singkat cerita si bungsu itu dapat warisan, dia pergi ke satu negeri, lalu ya dia berfoya-foya, ya, lalu dia jatuh miskin, melarat. Ya, dia bekerja di kandang babi. Bagi orang Yahudi saat itu, kalau ada orang yang kerja di kandang babi itu najis. Karena orang Yahudi nggak boleh makan babi. Siapa yang suka babi rica angkat tangan? Orang Belanda bilang lekker eten zonder betalen. Si bungsu ini makan saudara, dari apa makannya? Dari ampas sisa makanan babi. Lalu dia ingat. Katakan si bungsu ingat, 2, 3 katakan. Ingat apa? Ingat kasih bapaknya terhadap apa? Orang-orang upahan yang bekerja di rumah ayahnya. Si bapaknya aja kepada orang-orang yang bekerja di rumah ayahnya itu enggak mati kelaparan. Dia enggak pernah hitung-hitungan. Mereka yang bekerja bersama dengan ayahnya, mereka makan kenyang. Ada babi rica, ada tinorangsa, ada subrenebon dengan kaki pendek. Tahu kaki pendek? Dia sadar, saya ini makan di sini. Aduh. Perhatikan kalimat saya. Ketika si bungsu ini ingat kasih akan ayahnya terhadap orang-orang yang bekerja di rumah ayahnya, kasih ayahnya itu menarik si bungsu itu untuk pulang kembali ke rumah ayahnya. Kesimpulan begini,
Bukan pertobatan Anda yang membuat Tuhan mengasihi Anda. Tapi ketika engkau kenal kasih Tuhanlah yang membuat engkau bertobat. Paham? Dulu saya ngajarin gini sama jemaat, kalau enggak bertobat, Tuhan marah. Kalau you enggak bertobat, Tuhan murka dan Tuhan kutuk. Satu kali Tuhan bilang, Den, bukan begitu Injil. Tuhan ajari. Bukan pertobatan seseorang yang membuat aku mengasihi dia. Tapi ketika mereka kenal kasihku, membuat mereka bertobat. Bisa paham? Ketika si bungsu ingat akan kasih ayahnya kepada orang yang bekerja di rumah ayahnya, si bungsu itu kembali. Nah yang luar biasa ketika si bungsu kembali, dievaluasi gak? Ini saya mau baca nih. Dia orang kaya loh. Si ayahnya udah nunggu-nunggu itu. Waktu dilihat si bungsu dari kejauhan, dia berlari. Dia pakai jubah konglomeratnya. Dia berlari. Ya, apa yang dilakukan? Dipeluk si bungsu itu penuh dengan bau kerja di babi lah. Ya, dipeluk. Sayangnya di dalam terjemahan Indonesia dikatakan si ayah mencium anak itu. Dalam bahasa aslinya, kalau mencium kan seakan-akan cuma satu kali ya. Dalam aslinya, si ayah itu mencium berkali-kali. Mungkin di sini juga, di sini berkali-kali. Ada kata evaluasi gak? Ayah gak bilang dasar kamu anak kurang ajar. Ya, kamu gak tahu diri. Ngapain kamu pulang? Lebih baik kamu sana saja. Dipeluk, dia cium. Kalau lagu Kawanua Polo Pakita. Dipeluk, dicium. Lalu ayahnya suruh bujangnya apa? Berikan jubah yang terbaik. Itu gambaran Yesus. Lalu apa? Dikenakan cincin. Cincin itu apa? Yusuf mendapat cincin saat di Firaun sana. Itu simbol otoritas. Lalu ayahnya suruh pakai si bungsu itu apa? Pakaikan kasut. Yang membedakan zaman itu antara anak dan budak, lihat kakinya. Kalau kakinya, kok disembunyiin kakinya? Kalau kakinya pakai Nike Jordan, nah itu anak. Ya, kalau nggak pakai sendal kasut itu budak. Lalu apa lagi? Dicium berkali-kali, dikasih jubah yang terbaik, dikasih cincin, dikasih kasut. Lalu ayahnya bilang apa? Let's party. Keren nggak? Keren nggak bapak kita? Keren nggak babe kita? Loh kok nggak ada yang bilang amin? Keren nggak Tuhan kita? Ayo kita dansa, buat pesta. Dan ayahnya dibilang, bukan potong RW loh, potong lembu tambun. Sayang, hari itu belum ada mau mere. Gak ada goyang ke kiri, hey. Belum ada tobelo. Nanti Anda baca, ya. Saya mau tanya, orang kalau sudah salah berdosa, layak gak dibuat pesta? Harusnya. Tapi kenapa dibuat pesta? Itulah gambaran kasih Tuhan. Sekalipun Anda gagal, kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam mengasihi Anda. Yang percaya katakan amin kuat. Pesta, potong anak apa tadi? Lembu tambun. Kita berpesta. Saya mau tanya, si bungsu kaget gak kira-kira? Dia pikir habis ini. Aduh, kita balik sudah Joh. Ya, kalau di orang Manado. Si ayah gak bilang begini, kurang ajar pengana hari ini nanti papi ke kantor kelurahan, mau hapus ngana penama, tidak boleh pakai farm to you. Kita hapus. Jangan pakai farm to you, and jangan pakai farm sondak. Mami saya sondak. Saya tahu bos Anda sondak. Betul nggak? Ya. Begitu nggak? Bapak, anak Anda salah.
Apakah nama anak Anda, seandainya dia belum menikah ya, kalau sudah menikah kan punya kakak sendiri. Anda hapus nama Anda dari kartu keluarga Anda? Bung Fam apa Bung? Hah? Ketika anak Anda gagal, seng boleh ale pakai Fam, begitu? Begitu nggak Bapak Ibu? Itu nggak? Buat si Bapak, sekali anak, tetap anak. Wah, tepuk tangan dong untuk Tuhan. Katakan sekali anak tetap anak. Ayo dong dengan satu kemantapan. Sekali anak tetap anak. Oh berarti pendeta, kita enak-enak aja dong berbuat dosa. Itu mah bodoh. Ketika engkau mengenal kasih Tuhan, engkau sadar kasih Tuhan, engkau akan hargai kasih Tuhan itu. Engkau respect terhadap kasih Tuhan itu. Bukan berarti, apapun kegagalanku, kasih Tuhan tuh boros, royal, aku tetap sekali anak, tetap anak. Bukan menjadi satu legal untuk kita berbuat dosa, bukan itu. Makanya ketika kita mengenal kasih Tuhan, hidup di kasih kita semakin luar biasa. Yohanes bilang begini, we love him because he first loved us. Kita mengasihi Tuhan, lanjutkan. Mungkin beberapa Anda berpikir gini, saya harus mengasihi Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Itu salah. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Bukan kita mengasihi Tuhan supaya Tuhan semakin mengasihi kita. Buang paradigma ini supaya. Oh, saya doa supaya Tuhan tambah sayang. No, engkau berdoa karena Tuhan sudah sayang kepada kita. Ini mindset kita ini masih supaya banyak orang Kristen. Harusnya apa? Karena. Wah, saya nggak bisa bayangkan. Pestanya begitu luar biasa. Saat mereka sedang dance, sedang party, si sulung pulang dari ladang. Dia dengar musik. Dia tanya, ada apa itu? Dia tanya sama satu pekerja di rumah ayahnya. Oh, adikmu sudah kembali. Apa yang terjadi atas si sulung setelah itu? Marah. Dia bilang sama ayahnya, Daddy, baru saja anak ayah yang menghabiskan harta benda. Ya, papi pulang entertain dia. Dengan kata lain, di balik kalimat-kalimat itu, si sulung mau ngomong apa? Seharusnya yang di-entertain itu saya loh. Aku nggak pernah melanggar perintah ayah. Betul nggak ditulis begitu? Aku taat. Tapi ayah belum pernah mengizinkan aku untuk ngundang teman-teman, kita pesta dan potong kambing lagi. Saya mau tanya, hati Bapak lembu tambun atau kambing? Si bungsu itu dipotongin apa? Lembu tambun atau kambing? Katakan kiri kanan, kau bukan kambing. Katakan, Anda tahu gambaran kambing? Anda tahu apa maksudnya kambing? Kita ini domba-domba. Katakan saya domba. Si sulung bilang, belum pernah aku undang teman-teman lalu potong anak kambing. Padahal di hati ayahnya bukan kambing, tapi apa? Lembu tambun. Memang sih sate kambing enak ya Pak ya. Sop kambing enak. Tapi hati Tuhan tanda kutip kepada kita bukan kambing loh. Dia kasih yang terbaik buat anak-anak. Si sulung katakan, aku yang sebenarnya layak dibuat acara seperti ini. Aku nggak pernah melanggar perintah ayah. Keren nggak Bapak Ibu? Kalau ada orang Kristen gini keren nggak? Si ayahnya hanya senyum-senyum. Dirangkul itu si sulung. Apa yang ayah katakan kepada si sulung? Apa? Halo? Yes. Nah, sesungguhnya apa yang aku punya itu juga punyamu. Artinya apa? Si ayahnya kepingin si sulung ini ngerti heartbeat kasihnya. Ayahnya. Si bungsu terhilang hanya jarak. Ya, jarak yang membuat dia jauh dari ayahnya. Tapi si sulung, halo,
tiap hari face to face dengan ayahnya. Mungkin main catur dengan ayahnya. Satu atap, satu rumah. Betul gak? Tapi si sulung gak ngerti heartbeat kasih dari ayahnya. Saya mau tanya, berapa banyak orang Kristen yang keluar masuk gereja, tapi gak ngerti kasih Bapa kita loh. Jangan-jangan ada di antara Anda yang gak paham tentang kasih Bapa. Ini pujian tadi bagus. Kita gak ngerti kasih Bapa. Kenapa? Kita ini terlalu egosentris. Seperti si bungsu atau seperti si sulung. Jadi si bungsu ini gambaran apa? Orang yang berdosa, yang jatuh. Dan juga gambaran apa? Orang Kristen yang ikut Tuhan suka ngeklaim-klaim Tuhan. Saya bilang sama jemaat, jangan klaim-klaim Tuhan. Dia bukan agen asuransi. Mana nih Tuhan? Saya udah lakukan ini Tuhan. Aku udah gini Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Gak perlu. Katakan amin. Percaya aja. Tuhan itu setia dalam menepati janjinya. Terbukti ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya, Mika menubuatkan tentang Immanuel. Tentang juru selamat. Dan sudah digenapi. Kenapa kita mesti takut? Kalau Tuhan belum kasih, mungkin ada waktu yang indah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Oh, saya sudah rajin doa Tuhan. Ya, berarti doa kita bukan relasi kasih, tapi doa kita hanya transaksional dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen membangun hubungan dengan Tuhan dengan konsep transaksional. Saya mau katakan, Yesus itu juru selamat, bukan juru tawar. Katakan, Yesus juru selamat. 10 kali lebih kuat. Yesus juru selamat. Bukan juru tawar. Paham maksud saya juru tawar apa? Tuhan nih, gue akan lakukan ini ya. Habis itu you berkati saya. Kalau konsep kita, lihat Yesus bukan juru selamat, juru tawar. Anda harus belajar Alkitab lagi. Percaya deh. Loh hidupnya sudah diberikan buat kita. Satu orang cepat, Roma 8 ayat 32. Tolong cepat. Roma 8 ayat 32. Tolong bantu. Bagian akhirnya apa bunyinya? Bagaimana mungkin dia tidak apa? Mengaruniakan segala sesuatu kepada siapa? Kepada kita. Lo anaknya aja udah diberikan sama kita. Paulus bilang, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala keperluan kita, kebutuhan kita. Jadi ikut Tuhan, keinginan saudara itu harus lebih kuat kepada pribadinya, bukan kepada perbuatan-perbuatan tangannya. Tolong camkan baik-baik. Makanya banyak orang Kristen, enak yang mau tidur, Tuhan Yesus, torang mau tidur, kita orang mau tidur, jaga akang torang. Dianggap Tuhan seperti satpam kali. Betul nggak? Apalagi? Dianggap Tuhan itu Santa Claus. Dia berlari-lari di surga untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau dia sudah memberikan Yesus mati buat kita, dia tahu persoalan kita. Yang Tuhan mau apa? Kenali kasih Bapa yang royal. Itu cukup. Katakan amin. Tanpa saudara kasih tahu, dia tahu. Tapi kadangkala jujur doa saudara dan saya terlalu egois sama Tuhan. Doa Tuhan saya mau gini Tuhan, saya perlu ini Tuhan, saya perlu itu Tuhan. Egois gak kita begitu? Sadari dulu kasih Bapa yang royal. Keinginan saudara yang paling kuat adalah pribadi, aku mengenal pribadi Tuhan, itu penting. Siapa yang tahu tentang Sadrak, Mesak, Abednego? Ada yang tahu?
Raja Nebukadnezar membuat patung. Lalu raja itu bilang kalau nggak ada yang mau nyembah itu, ada konsekuensi. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan apa? Di dapur perapian konsekuensinya. Apa yang Sadrak, Mesak bilang apa? Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kami, membebaskan kami dari dapur perapian ini. Apa yang dia bilang? Kalau seandainya Tuhan pun gak tolong, apa mereka bilang? Tidak akan menyembah. Orang Kristen sekarang, waduh. Saya bingung. Saya ini bertobat, ikut STT. Saya mau kesaksian sedikit karena kasih Tuhan. Sehingga saya ajari anak-anak saya. Ikut Tuhan yang pertama. Kenali kasih Tuhan. Orang Kristen model sekarang. Jarang yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bisa nggak anak Tuhan kecewa, marah sama Tuhan? Bisa? Bisa? Bisa. Si sulung kan merajuk. Lalu dia mulai buat bargaining. Dia ingatkan, aku nggak pernah melanggar perintah ayah loh. Aku taat. Keren gak orang Kristen begini? Satu rumah tapi gak ngerti heartbeat kasih ayahnya, betul? Banyak gak orang Kristen keluar masuk gedung gereja yang gak ngerti heartbeat kasih Bapa? Banyak gak? Saya mau katakan, salah satunya saya. Saya begitu jerih lelah, keras begitu melayani pekerjaan Tuhan. Sama seperti jemaat Efesus yang di Wahyu. Dari luar mempesona, spektakuler. Ya, tapi Tuhan bilang apa? You meninggalkan kasih yang semula. Banyak orang pikir kasih yang semula itu waktu Anda bertobat pertama kali, Anda rajin doa, Anda rajin masuk gereja dan melayani Tuhan. Bukan itu. First love, kasih yang semula dalam Efesus 2 itu, kata Yunani adalah protos agape. Malaysia buat mobil merek Proton. Itu dari kata protos. Protos itu pertama. Agape, kasih Bapa kepada kita. Jemaat Efesus begitu jerih lelah. Jadi orang Kristen secara pandangan mata manusia tidak ada kegagalan di jemaat Efesus. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tembus melihat sampai kedalaman hidup mereka. Engkau sesungguhnya meninggalkan protos agape. Sama seperti si sulung. Saya mau sampaikan siang hari ini, kita punya Bapa yang kasihnya boros. Amin. Yang kasihnya royal buat kita. Cintai dia, sayangi dia lebih lagi. Anda cintai dia, Anda sayang dia, bukan supaya Tuhan semakin sayang saudara. Cintai dia, sayangi dia, kejar hatinya. Karena dia terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Biar siang hari ini kita introspeksi masing-masing diri kita. Pengiringan Anda, kita selama ini tujuannya apa? Bapak Ibu, Tuhan tahu masalah persoalan kita. Amin. Sesuai pujian tadi, Tuhan setia dalam menepati janji. Cuman apa doa? Syukur saja. Saya ajarin sama jemaat, jangan doa-doa klaim-klaim sama Tuhan. Lantas gimana Pak Pendeta? Syukur aja. Thank God, terima kasih untuk hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari ini. Waktu masih dibangun pagi, terima kasih untuk hari ini. Untuk penyertaanmu, untuk anugerahmu, dan untuk berkat yang Tuhan sudah siapkan hari ini. Gitu aja. Kenali kasih Tuhan. Tundukkan kepala kita. Thank you Lord Jesus. Masing-masing berdoa sama Tuhan. Di mana posisi kita? Mungkin posisi kita seperti si bungsu yang fokus yang hanya kepada pemberian-pemberian ayahnya, bahkan mengklaim. Atau fokus kita sama seperti sulung yang begitu sibuk di dalam kekristenan, tapi kita nggak ngerti kasih Bapa yang royal.
Thank you Jesus. Aku berdoa buat anak-anakmu tempat ini. Dengan firman yang singkat ini, memberikan understanding kepada mereka. Oh sesungguhnya kasih-Mu royal, kasih-Mu boros. Dan kasih-Mu sudah lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mereka keluar dari ruangan ini dengan membawa satu pemahaman yang murni akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati setiap mereka, anak-anak-Mu yang bekerja di bawah company perusahaan di tempat ini. Diberkati mereka sebagai suami, sebagai istri, orang tua, anak-anak, atau mungkin ada cucu-cucu mereka, keluarga besar mereka, diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Bapa yang royal dan yang boros untuk setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa, bersyukur bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan untuk kasih Tuhan yang selalu royal kepada kita. Pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan tanggal 15 September kita akan dilayanin Bapak Pendeta LZ Raprap. Kita ketemu lagi di sini beribadah untuk minggu depan. Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan selalu bersyukur untuk berkat yang akan disiapkan Tuhan. Kiranya Tuhan yang beri kekuatan kepada Bapak Pendeta dan juga keluarga yang ditinggalkan. Kemudian pengumuman itu saja pengumuman kita hari ini. Sebelum doa syafaat kita naikkan pujian doa. Kiranya Engkau memberkati aku katakan pastinya, pastinya, pastinya. Angkat kedua tangan saudara. Memberkati aku melimpah-limpah. Thank you Jesus Lord. Dan pastinya, dan pastinya aku menyertai. Yes Jesus, daripada terima kasih untuk waktu yang sungguh luar biasa memberkati kami. Kami bawa
setiap mereka yang kami kasihi dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk diberkati keluarga besarnya dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna dimanapun beliau berada. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan yang ada di bawahnya, para pemimpin, jajaran, manajemen, dan staf sampai ke bawah. Diberkati dalam nama Yesus, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di perusahaan ini, biar memberikan satu perbedaan, menjadi terang, menjadi suratan terbuka Kristus bagi mereka yang belum percaya Yesus. Jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group, Tuhan memberkati pekerjaannya dimanapun mereka berada. Persekutuan doa Raja Wali Group, setiap anak-anak Tuhan yang setia dalam mengikuti, mereka setia karena melihat kasih Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tim ministry pelayanannya juga diberkati. Kami berdoa, kami percaya kami punya Tuhan yang berdaulat. Tidak ada sesuatu yang terjadi sekecil apapun di luar sepengetahuan Tuhan. Satu molekul pun bebas berkeliaran, itu selalu dalam kendali Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk kami berdoa apapun kondisi fisik yang mereka alami, gangguan fisik apapun, kami percaya tangan Tuhan, kemurahan Tuhan berlaku atas kehidupan mereka. Biar sukacita, damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup mereka, menguasai pikiran, perasaan, hati setiap mereka. Karena firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar damai sejahtera Kristus melimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat yang pegang kendali dalam situasi kondisi apapun yang mereka alami, fisik yang mereka alami. Kami punya Tuhan Jehovah Rafa. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, dan tetap berfokus kepada kasih, setia, dan kebaikan Tuhan. Mereka yang mengalami pemulihan, terjadi pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, diberkati bangsa negara kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dengan Wakil Presiden, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, pemerintahan pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, khususnya di tahun politik ini, di mana tahun depan pemilihan Presiden, Wakil Presiden bagi bangsa kami yang tercinta. Kami terlalu yakin Tuhan pegang kendali, dan kami terlalu yakin sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan, pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa kami, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan. Semua dalam rencana kedaulatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah siang hari ini. Kalau sebentar kami melanjutkan kegiatan aktivitas kami, kami percaya sukacita-Mu, anugerah Tuhan sudah lebih dari cukup untuk kekuatan dan kesehatan fisik kami. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tanda engkau bersyukur, dan selalu berharap kepada kasih setia Tuhan. Dan tetap percaya anugerah kekal dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan yang indah bersama Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam saudara, memateraikan kita, menolong, menyertai, menguatkan kita dulu, sekarang, sampai Maranatha, Dia menjemput saudara dan saya. Di akhir persekutuan siang hari ini, kami bersama mengucapkan kepadamu, Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Sebelumnya kita mau foto-foto dulu. Maju dulu ke depan semuanya. Yang di Zoom juga tolong dibuka kameranya. Pak Parulian nanti minta tolong ya Pak untuk screen capture. Terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.